Selanjutnya akan dijelaskan cara perhitungan kadar sampel dengan menggunakan teknik simultan. Simak baik-baik. Ya, pada perhitungan contoh kali ini, Perhitungan kadar sampel dengan menggunakan teknik simultan. Simak baik-baik. ya, pada perhitungan contoh kali ini data yang akan kita gunakan adalah data dummy, yaitu data yang tidak sama dengan yang dicontohkan di soal. Jadi silakan hitung dengan data kalian yang sebenarnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan kadar untuk teknik simultan. Yang pertama yaitu kita sudah ketahui bahwa absorban larutan diamati pada panjang gelombang 244 dan 273 seperti pada gambar di sini. Ya. Kemudian konsentrasi yang akan kita gunakan untuk standar adalah 10 ppm baik paracetamol maupun kafein. Tapi untuk kadar ini nanti kalian bisa hitung masing-masing sesuai dengan data yang sudah diberikan. Lalu untuk berat rata-rata sampel yaitu 0,6704 gram, sedangkan berat cuplikan sampel 0,1008 gram, dan kandungan paracetamol serta kafein dalam sediaan yaitu 500 banding 65 mg. Dan persyaratan farmakope yang akan kita cari tahu apakah memenuhi syarat atau tidak adalah antara 90% sampai 110%. Oke. Yang pertama yang akan kita hitung adalah perhitungan koefisien absorptivitas yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama kita tahu bahwa absorban kandungan paracetamol 10 ppm pada panjang gelombang 244 dan 273 adalah kalau 244 absorbannya 258. Nah, dalam hal ini absorban adalah absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 1 dikalikan dengan tebal kuvvet dan konsentrasi paracetamol. Ya. Begitu juga pada panjang gelombang 2. Pada panjang gelombang 1 nanti 0,582 adalah absorbannya sama dengan absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 1 dikalikan tebal kuvvetnya 1, kemudian kadar paracetamolnya adalah 10 ppm, sehingga absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 1 adalah 0,582 dibagi 10 ketemu 0,0582. Begitu juga untuk absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 2 diketahui absorbannya 0,143 dengan konsentrasi 10 ppm. Absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 2 sama dengan 0,143 per 10 ketemu 0,0143. Begitu juga kafein diketahui kadarnya 10 ppm diamati pada panjang gelombang 244 dan 273 yaitu panjang gelombang masing-masing maksimumnya untuk paracetamol dan kafein. Absorbannya diketahui 0,146 sama dengan absorptivitas kafein pada panjang gelombang 1 kalikan tebal kuvvet dikalikan konsentrasinya. Absorptivitas kafein pada panjang gelombang 1 0,146, absorbannya dibagi dengan 10 ketemu 0,0146. Begitu juga pada panjang gelombang 2 absorbannya ketemu 0,489 kali absorptivitas kafein pada panjang gelombang 2 kali tebal kuvvet kali kadar kafeinnya. Absorptivitas kafein pada panjang gelombang 2 adalah 0,489 per 10 ketemu 0,0489. Oke, setelah ketemu absorptivitas dari kafein dan juga paracetamol tadi, sekarang kita akan melakukan perhitungan menggunakan persamaan hukum Lambert-Beer pada senyawa campuran. Kita sudah mengamati absorban sampel pada panjang gelombang 1 dan pada panjang gelombang 2. Ya, absorban sampel diketahui 0,605 pada panjang gelombang 1, sedangkan pada panjang gelombang 2 diketahui 0,612. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa absorban total sampel yang teramati ini merupakan gabungan dari absorban
paracetamol pada panjang gelombang 1 dan absorban kofein pada panjang gelombang 2 karena campurannya terdiri dari paracetamol dan kofein. Jadi 0,605 absorban total yang teramati sama dengan, kalau ini kita jabarkan menjadi absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 1 kali B tebal kofet kali konsentrasi paracetamol sampel ditambahkan dengan absorptivitas kofein pada panjang gelombang 1 dikalikan tebal kofet B dikalikan konsentrasi kofein sampel. Ya. Jadi kalau kita jabarkan lagi absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 1 ini dari perhitungan sebelumnya kita masukkan ketemu 0,0582 tebal kofetnya 1 kali konsentrasi paracetamol. Begitu juga absorptivitas kofein pada panjang gelombang 1 kita hitung pada perhitungan sebelumnya 0,0146 kali tebal kofet 1 kali konsentrasi kofein. Maka akan ditemukan satu persamaan baru, yaitu persamaan pertama 0,602 sama dengan 0,0582 CP konsentrasi paracetamol ditambah 0,0146 konsentrasi kofein. Nah, sedangkan pada panjang gelombang 2 sampel juga kita amati, ternyata ketemu absorbannya adalah 0,612. Itu artinya bahwa absorban total pada panjang gelombang 2 sama dengan absorban paracetamol pada panjang gelombang 2 ditambah dengan absorban kofein pada panjang gelombang 2. Sehingga absorban total yang teramati 0,612 bisa kita jabarkan menjadi absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 2 dikalikan tebal kofetnya dikalikan konsentrasi kofein sama dengan absorptivitas kofein pada panjang gelombang 2 kali tebal kofet kali konsentrasi kofein. Kita isikan nilainya 0,612 absorban yang teramati tadi sama dengan absorptivitas paracetamol pada panjang gelombang 2 dari perhitungan kita sebelumnya kali 1 tebal kofet kali konsentrasi kofein, kemudian kali absorptivitas kofein pada panjang gelombang 2 dari perhitungan sebelumnya 0,0489 kali 1 tebal kofet dan kali konsentrasi kofein, sehingga kita dapat persamaan kedua yaitu 0,612 sama dengan 0,0143 kali konsentrasi paracetamol ditambah 0,0489 dikali konsentrasi kofein. Ini menjadi persamaan kedua. Dan kita menemukan atau memiliki dua persamaan linier yang kita bisa selesaikan bisa dengan cara eliminasi atau substitusi. Ya, pada tutorial kali ini yang kita gunakan adalah eliminasi karena ini yang lebih mudah menurut saya untuk digunakan dibandingkan dengan substitusi. Tapi kalau kalian bisa menggunakan substitusi, silahkan, jadi pilih salah satu saja. Oke. Ya, untuk penyelesaian dua persamaan garis linier dengan cara eliminasi, kita tulis kembali seperti ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk cara eliminasi kita kalikan silang mana yang mau kita eliminasi. Misalkan di sini saya mau mengeliminasi kadar dari kofein, berarti koefisien dari kofein yang atas maupun yang bawah saya kali silang. Jadi yang atas saya kalikan ke yang bawah, ya. Yang bawah saya kalikan ke atas. Jadi yang persamaan 1 saya kalikan dengan koefisien dari kofein pada persamaan 2, sedangkan persamaan 2 saya kalikan koefisien dari kofein pada persamaan 1. Ya, kita kalikan, dia akan ketemu ini. Ya, nanti kalian hitung sendiri ya. Jadi ini menggunakan kalkulator biasa. Nanti silakan disamakan berapa angka di belakang koma, bisa 4 atau 5 angka di belakang koma. Ya, ketemunya untuk persamaan pertama setelah kita kalikan, jadi 0,0605 kali 0,049 ketemu ini, kemudian 0,0582 kali 0,0489 ketemu ini, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita punya persamaan 1 yang baru setelah dikalikan dan persamaan 2 yang baru setelah dikalikan. Kemudian kita eliminasi atau kita kurangkan, nanti akan ketemu 0,02064 ya, dari hasil pengurangan ini dan ini sama dengan 0,002641 CP, yaitu dari pengurangan
0,00285 JP dikurangi 0,000209 JP ditambahkan dengan 0, dimana setelah kita kalikan silang, nilai koefisien dari konsentrasi kofein atau CC ini akan saling meniadakan, sehingga kita ketemu konsentrasi paracetamol atau CP sama dengan, kali silang ya, 0,02064, ini pindah ke sini jadi dibagi 0,002641, ketemunya 7,815 ppm. Nah, setelah kita dapat konsentrasi paracetamol ini, kita bisa pilih mau masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2, sehingga nanti kita bisa nyari konsentrasi kofein. Nah, dalam hal ini saya memasukkan ke persamaan pertama, yaitu 0,605 sama dengan 0,0582 JP. Nah, JP-nya ini kita ganti dengan 7,815 ppm, ya. Kemudian ditambahkan 0,0146 CC. Nah, setelah diisi, nanti akan ketemu bahwa konsentrasi kofein adalah 10,288 ppm. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa konsentrasi paracetamol yang diperoleh adalah 7,815 ppm ya. Jadi tadi perhitungan yang di atas tadi. Sedangkan konsentrasi kofein yang kita dapatkan setelah memasukkan hasil konsentrasi paracetamol ke persamaan 1 atau 2, ketemu 10,288. Nah, konsentrasi paracetamol ini merupakan konsentrasi sebenarnya karena tidak ada adisi. Sedangkan konsentrasi kofein ini seperti dalam preparasinya, bahwa dia mengandung sampel dan juga adisi. Adisinya dari mana? Dari kofein 1000 ppm yang ditambahkan 1 mili at 100, sehingga asumsinya adalah kadarnya adisinya adalah 10 ppm. Tapi nanti silakan kalian hitung kadar adisi sebenarnya berapa. Ya, setelah kita kurangkan bahwa kadar konsentrasi kofein sampel, yaitu kadar kofein hasil perhitungan dikurangi kadar adisi, yang nanti sesuaikan dengan perhitungan kalian ya. Kalau di sini saya ambil 10 ppm aja biar mudah. Ketemunya 0,288 ppm. Nah, kadar ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan kadar per tablet berikutnya. Nah, setelah kita tahu kadar sampel dari paracetamol dan kofein, ya, untuk menghitung kadar sampel dalam tablet, kita jangan lupa bahwa tadi ada pengenceran, sehingga kita harus kalikan dengan faktor pengenceran, di mana faktor pengencerannya adalah 100 kali. Nanti bisa kalian lihat di prosedur kerja apakah benar pengencerannya 100 kali. Bisa kalian cek lagi ya. Oke, kemudian konsentrasi paracetamol sampel, nah, dengan faktor pengenceran 100 kita kalikan 7,815 ppm kali 100 ketemu 781,5 ppm. Sedangkan konsentrasi kofein sampel 0,288 ppm kali 100 karena perlakuannya sama ya. Jadi dikalikan 100 ketemu 28,8 ppm. Selain itu yang perlu kita perhatikan bahwa preparasi kita di awal setelah ditimbang, yaitu dipreparasi dan diatkan sampai 100 ml atau dalam labu ukur 100 ml, sehingga kadar ppm yang diperoleh setelah dikalikan faktor pengenceran adalah kadar ppm dalam jumlah larutan 100 ml, sehingga kita harus sesuaikan pada 100 ml ya, kita temukan 78,15 mg. Kenapa? Karena 781,5 ppm artinya adalah 781,5 mg dalam 1000 ml. Apabila kita cuma menggunakan atau kita atkan dalam 100 ml, berarti tinggal kita bagi 10, 1000 ke 100 bagi 10, 781,5 juga dibagi 10, ketemunya 78,15 mg. Jadi cuplikan sampel yang kita timbang itu mengandung 78,15 mg paracetamol. Perhitungan yang sama juga berlaku untuk kofein ya. Kalau kofein dalam 100 ml berarti kalau ini ppm berarti 28,8 mg dalam 1000 ml, ini artinya ppm ya. Kalau dalam 100 ml berarti 2,88 mg.
sehingga dalam cuplikan sampel yang kita timbang mengandung 2,88 mg kafein. Kemudian untuk menghitung kadar per tabletnya bagaimana? Berarti kita langsung menggunakan rumus ini, yaitu bobot rata-rata dari tablet yang kita ambil sebagai sampel dibagi dengan berat cuplikan kalikan dengan kadar paracetamol atau kafein yang sudah kita peroleh tadi dari cuplikan. Nah, sekarang kita hitung untuk paracetamolnya, yaitu kadar rata-rata bobot rata-ratanya 0,6704 gram dibagi cuplikannya 0,1008 gram kali 78,15 mg ketemunya 519,76 mg per tablet. Artinya dalam satu tablet itu mengandung 519,76 mg. Sedangkan kafein bobot rata-rata dibagi dengan cuplikan kali 2,88 mg ketemu 19,15 mg per tablet. Artinya dalam satu tablet sampel kita mengandung 19,15 mg. Itu hasil dari percobaan kita. Selanjutnya kita akan menghitung persen recovery-nya. Untuk menghitung persen recovery, kita harus tahu bahwa kita akan membandingkan kadar yang kita peroleh dalam percobaan kali ini dengan kadar yang ada dalam etiket. Yang di etiket kita ketahui bahwa kadar paracetamolnya 500 mg, sedangkan kafein dalam etiketnya kadarnya adalah 65 mg. Ya. Langsung kita bagi 519,76 mg per 500 mg kali 100% ketemu 103,95%. Kalau kita bandingkan dengan persyaratan farmakope antara 90 sampai 110 berarti ini masuk atau memenuhi syarat. Sedangkan untuk kafeinnya ya ketemunya 29,46%, artinya tidak memenuhi persyaratan. Ini banyak faktor, nanti bisa kalian bahas ya. Salah satunya karena tadi saya menggunakan pengurangan adisinya tidak sesuai dengan perhitungan sebenarnya, yaitu hanya dengan menggunakan asumsi bahwa adisi yang saya tambahkan adalah 10 ppm.